Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Subang. Perkenalkan saya Siti Syarifatul Aulia. Saya Sidiki Daris Nandar. Saya Muhammad Arif. Jadi di sini kita akan membahas tentang arsitektur Masjid Agung Subang. Oke. Kan pasti orang Subang banyak yang tahu ya. Masjid Agung posisinya di mana, letaknya gimana, Masjid Agungnya kayak gimana gitu kan. Nah, sebelum kita ngebahas Masjid Agungnya, kita bahas dulu tentang itu kali ya, pengertian Masjid Agung. Nah. Pengertian Masjid Agung yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Masyarakat Islam nomor DJ 2802 tahun 2014 adalah sebuah masjid yang terletak di ibu kota pemerintahan kabupaten atau kota itu sendiri. Untuk penetapannya sendiri dilakukan oleh bupati atau wali kota atas rekomendasi dari Kementerian Agama atau Kementerian Agama. Nah, untuk kriteria dan persyaratannya adalah yang pertama, dibiayai oleh pemerintah, kabupaten, kota, dan swadaya masyarakat muslim. Yang kedua, pengurusan masjid ditetapkan oleh bupati atas rekomendasi kantor Kementerian Agama. Yang ketiga, menjadi contoh dan rujukan masjid yang ideal dalam wilayah kabupaten. Yang keempat, memiliki minimal satu imam besar, 3 orang imam rawatib, dan 2 orang muadzin yang ditetapkan oleh bupati. Yang kelima, melakukan rapat pleno minimal 1 kali setahun. 6, bangunan berada di dekat alun-alun kabupaten atau kota. Dari persyaratannya sendiri, sebenarnya Masjid Agung Subang tuh udah memenuhi persyaratan ya. Sudah memenuhi kriteria yang dijelaskan di sini. Jadi udah pas kayaknya ya. Soalnya letaknya sendiri udah di pusat kota gitu kan. Iya. Terus, tapi menurut aku yang agak kurang itu yang bagian 3 nih. Yang bagaimana itu? Kan di sini persyaratannya katanya menjadi contoh dan rujukan masjid yang ideal dalam wilayah kabupaten atau kota. Nah, berarti harusnya si Masjid Agung ini tuh menjadi masjid sentral gitu. Tapi ya, maksudnya harusnya masjid yang paling bagus lah sekabupaten gitu ya, intinya. Bisa jadi kayak gitu kan. Dari segi luas mungkin bisa masuk. Fasilitas yang ada di Masjid Agung tuh harusnya selengkap dan harusnya jadi faktor yang harus diikuti oleh masjid-masjid yang ada di Subang gitu. Tapi katanya ya, sebenarnya ada masjid-masjid yang lebih bagus dari Masjid Agung Kabupaten Subang itu sendiri. Nah, mungkin karena menurut aku ya, kita teh Masjid Agung Subang tuh sempit atau kecil karena terbatas lahan mungkin ya. Karena langsung berpapasan dengan jalan. Jadi di sini ada deskripsi luas lahan masjidnya. Oke, bisa dibacakan nggak sih berapa? Untuk luas tanahnya mencapai 10.000 meter persegi, dan untuk luas bangunan mencapai 7.500 meter persegi, dan daya tampung untuk jamaah masjid mencapai 1.000 jamaah. Tapi untuk kapasitas gede juga ternyata ya. Ya, walaupun terlihat kecil tapi untuk kapasitas lumayan banyak. Memang karena 2 lantai kan masjidnya. Oh iya. Lo ada apa lagi di sini? Sebenarnya ternyata ya, masjid yang sekarang tuh dulunya sebenarnya direnovasi, makanya jadi desain yang sekarang. Pernah mengalami renovasi pada tahun 1993 saat dipimpin oleh Bapak Bupati E.F. Hidayat. Udah lama juga berarti dalam kondisi ya. Sejarahnya berarti mengalami proses renovasi pada tahun 1993. Luas wilayahnya udah. Luas tanahnya udah, luas bangunannya udah. Dan kapasitas jamaah juga sudah. Berarti apa lagi nih kita bahas? Atau langsung ke akses. Oke. Aksesibilitasnya berarti. Nih, gimana nih aksesnya? Oke, boleh. Sekarang akses menuju Masjid Agung Subang. Pintu masuk juga ditambahkan. Kini ada 3 pintu berada di bagian utara, selatan, dan timur. Terdapat sebuah beranda di setiap pintu masuk
bangunannya semakin tampak indah dengan tambahan menara di sebelah selatan dan utara. Oh, jadi sekarang bangunan masjid itu ada tambahan menara dan akses masuknya juga ditambah. Jadi lebih baik kita bisa bebas gitu nyari akses masuk dari mana aja. Tapi di sini ya diceritain ya, katanya masjid ini tuh jadi kebanggaan masyarakat Subang gitu ya. Dan di sini juga diceritakan bahwa masjid ini tuh enggak hanya megah, namun selalu dijaga kebersihan dan ketertibannya. Berarti perawatannya juga di sini masih bagus ya. Untuk perawatan ya bagus. Namun saya ini kalau ke Masjid Agung tuh suka ada pedagang-pedagang yang di sekitar masjid, yang di teras-teras masjid tuh, jadi suka mengganggu menurut saya. Jadi masjidnya kurang bersih gitu ya. Ya harusnya untuk beribadah atau untuk orang beristirahat saja harusnya. Harusnya sih disediakan tempat untuk pedagang kaki lima. Jadi dipisah antara masjid dan juga tempat Ya jadi para pedagang berjualan. jangan langsung ada di daerah masjid itu di selasar-selasar atau teras-teras masjid itu ada pedagang Iya, harusnya. saya juga pernah melihat itu. Pernah ada pedagang di selasarnya. Dan kita udah pada tahu dong warna masjidnya itu didominasi sama warna putih dan merah. Oke. Karena sekarang udah sebagian besar kita ceritain tentang masjidnya. Kita pandangan masing-masing deh. Ini tentang Masjid Agung tuh kayak gimana sih menurut kalian gitu? Siapa dulu nih? Yuda dulu mungkin. Oke. Kalau menurut saya Masjid Agung Subang ini untuk dijadikan Masjid Agung ya cukup ya lumayan. Namun ya seperti itulah, halaman masjid itu terlalu sempit, jadi terlalu dekat dengan jalan. Jadi kalaupun ada parkir mobil tuh jadi pasti di depan jadi mengganggu keindahan gitulah. Dan emang bagian depannya itu langsung jalan raya Iya, gitu ya. jalan. Iya memang langsung jalan. Jadi tidak ada halaman untuk wilayah masjidnya. Jadi langsung berhadapan dengan jalan. Dan di seberang jalan ada alun-alun Subang. Kalau mungkin yang depannya langsung alun-alun yang luas. Tapi kayaknya di bagian belakang masjidnya juga ada sungai gitu nggak sih? Iya, di Subang. Iya emang ada sungai langsung lahan kosong. Mungkin karena terbatasnya itu ada sungainya kali ya. Bisa jadi itu karena sungai juga sih. Berpengaruh pada lokasi jadi tidak bisa luas masjidnya. Oke, apalagi sih kekurangan dari Masjid Agung tuh? Silakan, ada yang mau nambahkan? Gimana? Tapi aku sih kelebihannya dulu kali ya. Aku baru ingat kelebihannya. Jadi sebenarnya pas pertama kali ke Masjid Agung tuh ya, sebenarnya kan bagian samping tuh ada tempat parkir ya, kayak ada gedung dakwah ya kalau nggak salah. Kan di situ bisa parkir ya. Kalau misalnya mau ke Masjid Agung juga bisa parkir di situ kan. Nah, untuk akses ke toiletnya sendiri menurut saya gitu cukup nyaman, karena kan pertama pas langsung parkir gitu bisa langsung ke WC-nya, toiletnya gitu untuk tempat wudhu gitu. Dan cukup nyaman, ada selasarnya gitu, jadi bisa Istirahat. bisa neduh lah gitu. Kalau misalnya hujan gitu kan selasar nggak kena hujan langsung gitu kan. Jadi aksesnya cukup bagus gitu. Jadi yang masuk tuh nggak sembarangan masuk ke masjid gitu, bisa bersuci dulu ke si toiletnya ini gitu. Tapi emang pertama kali masuk ke Masjid Agung ini tuh kesan pertama aja kayak sempit sih. Emang ngerasakan sejuk karena menurut aku kurangnya cahaya yang masuk ke masjid gitu. Tapi emang kesannya malah jadi sempit. Tapi ternyata luas ya, karena bisa menampung 1.000 jamaah gitu. Ini apalagi nih kira-kira kekurangan Masjid Agung? Nah untuk kekurangan mungkin ini menurut dari pandangan saya sendiri ya, tapi juga tidak banyak sih dari segi kekurangannya. Itu dari penghawaan, karena Masjid Agung kan menggunakan AC, jadi penghawaan buatan ya. Untuk pembuangannya itu blowernya itu disimpan di luar, di bagian luar, tapi bukan di belakang, jadi di atas pintu, di atas jendela. Jadi membuat kurang, yang di bagian teras itu ya? Iya. Jadi kurang estetik lah. Dari kalau kita pas datang ke masjid habis wudhu misalkan ya, kita lihat ada blower di luar, kan kurang gitu untuk Ya, terganggu gitu Iya, melihatnya tuh. terganggu penglihatan.
Kalau bisa sih disimpan di belakang gitu, di belakang masjid atau di tempat-tempat yang tidak terlihat langsung oleh orang-orang datang untuk masuk ke masjid. Bisa aja sih blowernya ditutup sama desain apa gitu Iya, ya. disamarkan Iya, gitu. disamarkan. Mungkin selanjutnya Uli, Yuda. Tapi untuk pertama kali ngelihat Masjid Agung ini emang menurut aku cukup megah lah, dengan walaupun pandangan awalnya gitu kayak sempit tapi ternyata cukup luas. Tapi kita suka lihat nggak sih kalau weekend gitu ya, suka banyak yang parkir gitu kan. Ternyata setiap hari Minggu kalau nggak salah ya suka ada kajian. Tapi ternyata emang pembangunan si Masjid Agung ini katanya tuh untuk mewadahi kegiatan keagamaan di sekitar Subang gitu. Tapi ternyata emang masih ada kegiatan kayak dakwah kayak gitu. Ya jadi masjid itu digunakan dengan baik gitu. Jadi masih ada kegiatan yang aktif lah gitu. Iya, aktif. Tapi karena ada kegiatan kayak gitu ya, jadinya jalannya tuh karena kan depan masjid tuh langsung jalan ya ketika kayak Jumatan atau kajian itulah. Jadinya tuh kayak sempit gitu nggak sih? Jadi samping alun-alun tuh dipenuhi dengan kendaraan, belum ada lagi yang jualan kan di samping alun-alun gitu. Gimana sih kalian ngelihatnya, risih nggak sih? Tapi Ya kalau menurut saya untuk itu sih parkirnya itu, jadi kalau banyak orang parkirnya jadi berantakan gitu, jadi banyak jalannya jadi macet, jadi susah lah kalau ke sana tuh lewat situ. Tapi kalau misal pernah nggak sih sholat ke situ dan rasanya kayak gimana? Ya sejuk ya, lumayan untuk sholat di situ. Untuk sholat memang cukup nyaman, bersih juga, kondisi masjid selalu bersih. Suasana untuk di luar. Misalnya kan Di luar. Kalau masjid misalnya kan kayak pas kita sholat jadi khusyuk karena tenang sunyinya gitu. Atau Masjid Agung kayak gimana sih? Memang sunyi sih ya, emang sunyi, cuma karena langsung di depannya ada jalan, mungkin ada pengendara yang lewat, jadi agak terganggu lah, bising-bising sedikit gitu. Iya. Oh, oke. Jadi agak lumayan bising berarti ya karena depan jalan. Iya. Dan ini nih untuk saya tambahan, desain masjid itu kan masjid rata-rata kan memiliki kubah, ya. Tapi kalau untuk Masjid Agung Subang ini, menurut saya kubahnya tuh terlalu kecil. Jadi untuk bagian ininya rata begitu, tapi kubahnya kecil di tengah, dan ini dihampit oleh menara-menara dua gitu. Jadi menurut saya kalau bisa mah kalau kubahnya diperbesar akan menjadi lebih proporsional lah gitu. Atau kalau misalkan kubahnya kecil atau disiasati dengan misalkan ada 3 kubah di masjidnya dengan diapit 2 kubah yang kecil-kecil di pinggirnya, mungkin seperti itu bisa ya. Iya. Agar tidak terlihat. Kalau dilihat sih emang jadi si kubahnya itu kecil di tengah-tengah gitu. Jadi kemegahannya kurang gitu ketika kubahnya kecil gitu. Tapi katanya sebenarnya ada yang tahu nggak sih dulu desain kubah pertamanya? Tapi sejauh kita cari ya, sejauh yang kita cari gitu, ternyata desain dulu Masjid Agung Subang ini nggak ada sih ya. Ya di Google tuh tidak ada terlihat seperti apa bentuk yang awalnya tuh sebelum renovasi. Dia adanya hanya ini gitu setelah renovasi. Perbandingan Masjid Agung daerah lain seperti apa? Oke, iya. Saya tahu ya. Masjid Agung apa nih yang pertama sebagai perbandingan? Mungkin bisa dilihat Masjid Agung Indramayu. Oh. Yang pertama aku lihat ya, ini luas banget sih. Luas banget kan ya? Lihat mungkin dari halaman luas, dari kubah-kubah meskipun kubahnya kecil kan lihat, tapi di samping-sampingnya ada kubah-kubah kecil yang lainnya, jadi tidak menonjolkan kosong di area pinggirnya. Jadi tetap menonjolkan kemegahannya gitu walaupun kubahnya kecil-kecil gitu kan. Iya. Menaranya juga ada 4 sih, lumayan ya, cukup banyak gitu. Tapi aku paling suka ini halamannya luas gitu, beda banget sama Masjid Agung Subang gitu yang terbatas gitu lahannya. Dari segi halaman kita bisa lihat view-nya masjid gimana, megahnya gimana dari depan.
Jadi masjid itu terlihat megah kalau untuk dari jarak pandang yang jauh seperti ini. Apalagi ada ornamennya gitu gitu, warna-warna emas gitu ya. Jadi menambah kemegahannya gitu. Ada warna silver juga. Jadi, tapi emang megah juga sih, kayak perpaduan dari warna putih gitu, warna emas gitu kan. Oh, ini bagian belakangnya ya. Bagian belakangnya gitu ada kayak rumput hijau. Ternyata bagian belakangnya juga luas ya. Ini tuh menggunakan rumput sintetis, Li. Wah. Jadi kayak bagian depan gitu kan kayak beton semua gitu ya. Jadi untuk di belakang ini rumput sintetis, kita nggak perlu kayak siram atau apa karena ini kan rumput sintetis, karet. Berarti sama kayak yang di Bandung gitu Iya, ya? sama. Ah. Untuk segi pengurusan juga lebih efisien rumput sintetis kan? Iya, iya benar. Cuma berarti kalau rumput sintetis tuh bisa nyerap air nggak sih? Bisa, emang bisa. Oh, bisa. Berarti hampir sama ya. Cuma untuk daya serap mungkin tidak terlalu bagus seperti rumput yang asli. Jadi segitu aja kali ya bahasan kita tentang Masjid Agung. Jadi ini adalah apa yang kita obrolin sekarang nih ya. Jadi ini tuh pandangan kita, apa yang kita bahas tentang gimana sih arsitektur Masjid Agung gitu kan, sejarahnya bagaimana, ternyata kapasitasnya berapa gitu. Pandangan kita pas sholat tuh gimana gitu. Jadi itu sih yang kita obrolin saat ini. Jadi Dari pendapat kita masing-masing. Jadi ya kalau ada yang tersinggung ya mohon maaf. Kita hanya menyampaikan pendapat kita masing-masing saja. Dan dari pandangan orang awam juga dan arsitektur gitu. Jadi kita juga sebenarnya masih belajar tentang arsitektur ya. Jadi kita apa yang udah kita pelajari tuh, jadi apa sih pandangan terhadap Masjid Agung ini gitu. Jadi jangan jadikan acuan gitu apa yang kita komentari gitu ya. Karena kita juga masih belajar sih. Cuma ini mah hanya pandangan kita masing-masing gitu. Apa yang kita rasain gitu, apa yang kita lihat gitu. Jadi ini aja sih yang kita bahas ya. Kita juga menganalisa semampu kita yang kita tahu gitu kan, apa yang udah kita pelajari. Jadi kita analisa di Masjid Agung Subang gitu ya. Jadi kita hanya melengkapi pandangan orang tuh kayak bagaimana sih gitu terhadap Masjid Agung Subang dan perbandingannya sama Masjid Agung lain kayak gimana gitu Iya, kan. betul. Jadi sekian dari kita. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.